Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 25. Dan Abraham menambah dan mengambil lagi seorang istri, dan namanya adalah Ketura. Dan dia melahirkan baginya Zimram, dan Yoksan, dan Medan, dan Midian, dan Isbat, dan Sua. Dan Yoksan memperanakkan Seba dan Dedan. Dan keturunan Dedan adalah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Dan anak-anak Midian ialah Eva dan Efer, dan Kanok, dan Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Dan Abraham memberikan segala yang menjadi miliknya kepada Yitsak, tetapi kepada anak-anak para gundik yang dimiliki Abraham telah memberikan beberapa pemberian selagi dia masih hidup. Dan dia menyuruh mereka pergi jauh dari Yitsak, anak laki-lakinya, ke sebelah timur, ke negeri timur. Inilah hari-hari dari tahun-tahun kehidupan Abraham yang telah ia jalani. 175 tahun, lalu berakhirlah Abraham dan mati. Pada waktu rambutnya telah putih, sangat tua, lanjut umur dan telah puas. Dan dia dikumpulkan kepada para leluhurnya. Dan Yitsak serta Ismail, anak-anaknya, menguburkannya di dalam gua Makpela di ladang Efron, anak Zohar orang Het yang terletak sebelum Mamre, sebuah ladang yang telah Abraham beli dari Bani Het. Di sanalah Abraham dikuburkan, juga Sarah istrinya. Dan terjadilah setelah kematian Abraham, maka Elohim memberkati Yitsak anak laki-lakinya, dan Yitsak menetap dekat sumur Lahai-roi. Dan inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah Hagar, wanita Mitsraim, hamba Sarah, lahirkan bagi Abraham. Dan inilah nama-nama anak-anak Ismail, sesuai nama-nama mereka, menurut silsilah mereka. Nebayot, anak sulung Ismail, dan Kedar, dan Abbeel, dan Mibsan, dan Misma, dan Duma, dan Masa, Hadad dan Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka inilah keturunan Ismail. Dan inilah nama-nama mereka sesuai desa-desa mereka dan tempat-tempat pemukiman mereka. 12 orang pemimpin menurut bangsa-bangsa mereka. Inilah tahun-tahun kehidupan Ismail, 137 tahun, lalu berakhir dan mati. Dan dia dikumpulkan kepada para leluhurnya. Dan mereka mendiami daerah Hawilah sampai Sur, yang letaknya sebelum Mitsraim, dalam perjalanan ke arah Asyur. Di hadapan semua saudaranya, dia telah meninggal. Dan inilah silsilah Yitsak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Yitsak, dan Yitsak berusia 40 tahun ketika dia mengambil Ribka, anak perempuan Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram, sebagai istri baginya. Dan berdoalah Yitsak kepada Yahwe di hadapan istrinya, karena dia mandul, dan Yahwe dimohon dengan sangat olehnya, maka mengandunglah Ribka istrinya. Namun anak-anak itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan dia berkata, "Jika demikian, mengapa aku sendiri begini?" Dan dia pergi untuk mencari Yahwe. Dan Yahwe berfirman kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua umat dari rahimmu akan terpencar. Umat yang satu akan lebih kuat daripada umat yang lain, dan yang besar akan melayani yang kecil. Dan waktu untuk bersalin telah genap, dan sungguh ada dua anak kembar dalam kandungannya. Dan keluarlah yang pertama,
Seluruh tubuhnya merah seperti jubah berbulu, dan mereka menyebut namanya Esau. Dan sesudah itu keluarlah adiknya, dan tangannya sedang memegang tumit Esau, dan orang menyebut namanya Yakov. Dan Yitzhak berusia 60 tahun ketika istrinya melahirkan mereka. Dan anak-anak itu menjadi besar. Esau menjadi seorang pemburu, seorang yang suka di padang, tetapi Yakov adalah seorang yang tenang, yang suka berdiam di kemah. Dan Yitzhak sayang kepada Esau, karena daging buruannya selalu ada di mulutnya, tetapi Ribka sayang kepada Yakov. Dan Yakov sedang memasak sup kental, lalu datanglah Esau dari padang dan dia lelah. Maka Esau berkata kepada Yakov, "Biarlah aku makan dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya orang menyebut namanya Edom. Namun Yakov berkata, "Jualah kepadaku hak kesulunganmu hari ini." Dan Esau berkata, "Lihatlah, aku sedang menuju pada kematian, dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Dan Yakov berkata, "Bersumpahlah kepadaku hari ini." Dan dia bersumpah kepadanya, dan dia menjual hak kesulungannya kepada Yakov. Lalu Yakov memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau, dan dia makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungan itu.